tim kami cuma sekumpulan anak iseng-iseng doang kok. QR code generator. Virasan. Saya tak jelaskan dulu kenapa saya pilih font seperti ini. Ya lumayan bagus lah ya. Di alam sendiri aja ya. Jadi deh, terus kemudian di download dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik dan selalu sehat ya, dan tentunya terus semangat ya. Meskipun pandemi seperti sekarang ini ya, saya juga kebanyakan di rumah ini, tapi insya Allah masih bisa berkarya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang masih setia bersama kita, dan kalau teman-teman yang baru datang dan tersesat di channel ini, silakan klik dulu tombol subscribe-nya dan kemudian nyalakan notifikasi loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan update tutorial video tutorial dari kita. Dan sebagai informasi, kita sebenarnya masih pas pada saat ini ya, kita sedang ada Masterclass Word. Nah, kita milihnya Masterclass Word 2010. Ada 72 sesi yang kita share setiap pagi jam 8 bagi teman-teman yang pengen bisa atau lebih mendalami tentang Microsoft Word Office 2010. Silakan bisa diikuti tiap jam 8. Dan setelah itu kita sudah mempersiapkan 111 sesi Masterclass Excel. Nah, di selang-selingnya, di sela-selanya kita sudah menyiapkan beberapa tutorial dan termasuk ini ya. Ini ada request dari teman, Pak Sung, gimana caranya buat Twibbon ya. Twibbon di yang biasa dipakai orang-orang itu buat status dan sebagainya. Nah, sebenarnya ada tiga materi Twibbon yang mau kita sampaikan. Bagaimana cara kita membuat Twibbon di CorelDRAW, ini yang mungkin agak sedikit rumit, tapi hasilnya lebih bagus ya dari yang lainnya karena kita pakai software atau aplikasi yang profesional. Terus kemudian bagi yang sudah terbiasa dengan PowerPoint, kita juga ada menggunakan PowerPoint. Terus kemudian satunya lagi menggunakan Canva. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar bagaimana membuat Twibbon menggunakan CorelDRAW. Sebelum masuk ke materi utama, silakan dilihat-lihat dulu bagi yang baru pertama tersesat di channel ini, lihat dulu beberapa video. Kita sudah memproduksi kalau saat ini hampir 300-an karena kita target tahun ini ada 1000 tutorial semuanya yang kita bisa mau kita share secara gratis. Insya Allah semoga saja jadi amal jariah buat saya sendiri dan teman-teman. Kalau mau share silahkan teman-teman dilihat di layar kaca, layar laptop teman-teman. Kita lihat bareng sebenarnya Twibbon itu apa sih, makanan apa sih. Bagi teman-teman yang belum bisa atau belum pernah dengar, Twibbon itu seperti ini. Kita buka ya browsernya, situsnya Google, terus kemudian ketikkan Twibbonize. Jangan yang PBDB, nanti PBDB-nya nanti. Nah, Twibbonize. Ini paling atas ya, Twibbonize Where Campaign Meet You. Nah, ini adalah tampilan di beranda dari Twibbon. Yang intinya, ini yang biasa teman-teman lihat nih. Kalau dalam bahasa sederhananya, Twibbon itu bingkai foto. Dan ternyata semakin kesini karena dunia digital semakin maju, media promosi seperti ini justru lebih powerful daripada pembuatan flyer pada umumnya ya. Dan yang lebih asik lagi, sebagai informasi, Twibbonize ini sudah banyak banget ini ya, pengunjung penjuta dan 56 juta Twibbon terbuat. Dan yang lebih keren lagi ya, saya juga salut baca seperti ini, terus saya kerasa saya belum jadi apa-apa ya. Tim kami cuma sekumpulan anak iseng-iseng doang kok. Nah, kita biar lebih enak lagi ya. Mulkin dan Volker masih kuliah. Wow. Nino baru saja lulus. Wow. Untungnya ada Mas Hari yang membimbing kita. Sejauh ini kita saling berkolaborasi jarak jauh loh. Wow. Mulkin tinggal di Banda Aceh, Volker di Bekasi, Nino di Bogor, dan Mas Hari di Washington. Wow. Itulah kerennya dunia digital seperti sekarang ini. Kita tidak bisa bertatap muka, tapi bisa bekerja sama ya, dan itu bisa menghasilkan duit tentunya ya. Dan asiknya lagi di sini, Twibbon ini tidak mengecas orang untuk
bayar untuk pakai ya. Nah, kalau misal lebih enak lagi, kita masuk ya, fitur jelajah di sini ada. Untuk masuk ke Twibbon, kita harus login dulu tentunya ya. Ini tadi sudah, terus kemudian login atau masuk. Masuk bisa menggunakan ini Google, saya pakai Google ya. Saya pakai Google, pakai ini aja. Nah, ini. Oh ya, sebelum kita buat lagi, cara buat campaign-nya seperti ini, buat campaign. Terus kemudian seperti ini ya. Ini di awal deh, kita kasih tahu bahwa Twibbon di sini pakai yang 1:1. 1:1 bisa dilihat. Klik dan seret ini untuk mengunggah PNG maksimal 5 MB. Kenapa PNG? PNG Portable Network Graphic. Ini adalah format foto yang bisa mendukung format transparan seperti itu. Dan ukurannya berapa? 850 pixel. PX. Pixel itu PX ya. PX ya dalam bahasa komputer kebanyakan seperti itu, PX, dan untuk mendapatkan kualitas yang terbaik. Oke, itu intronya. Mari kita buat. Sebenarnya yang mau kita buat seperti apa? Nah, ini yang mau kita buat. Sebelum masuk ke sini lagi, seperti tahu, ini sebenarnya yang saya terima. Saya dapat orderan nih, dapat orderan enggak. Ini sekedar sharing aja ya. Ini materinya, ingin menjadi hafid dan sebagainya. Alhamdulillah telah dibuka pendaftaran siswa-siswi dan sebagainya. Tahun pelajaran, jalan sawah di sini ada, semua ada ya. Materinya di sini lengkap. Ada biaya pendaftaran, informasi gelombang 1, 2, 3 dan langsung sampai terakhir. Nah, dari data ini bisa kita peroleh beberapa kesimpulan bahwa sebenarnya salah satu trik untuk marketing buat teman-teman adalah ini kan ada 3 gelombang nih. Buat Twibbon itu per gelombang aja, nggak usah terlalu banyak ya. Nanti orang juga bingung karena tulisannya itu kecil-kecil. Maka yang saya ambil adalah gelombang kedua, yaitu Maret ya, Maret 1 Maret sampai 16 April di sini. Ini yang mau tak ambil. Terus kemudian langsung ajakan ya, ajakan. Terus alasan sekolah, terus kemudian waktu pendaftaran dan sebagainya nanti akan saya ringkas menjadi sebuah QR code di sini. Jadi yang di sini itu cukup simple, langsung ada logo, terus kemudian langsung pendaftaran gelombang 2 ya, 1 Maret sampai 16 April, langsung ajakan ayo sekolah sambil mondok di SMA IT Nurul Ihsan Jeruk Legi Cilacap. Boarding school ya. Terus kemudian di sini ada alamat, terus bawahnya untuk alamat sosial media. Nah, sebelum masuk ke desain, kita kupas dulu sebenarnya Twibbon yang tidak norak. Saya bilang ya, Twibbon tidak norak, Twibbon yang tidak terlalu ramai dan orang itu kepenginnya pakai. Itu yang seperti apa? Pertama nih ya, kita buka dulu desainnya. Ini setelah kita pengalaman berapa tahun ya saya di dunia percetakan, yang 10 tahun ya kita di dunia percetakan. Pertama yang perlu teman-teman ketahui bahwa peruntukan Twibbon ini adalah nantinya kepenginnya dari yang pembuat Twibbon adalah ini dipakai dan orang banyak yang pakai. Satu. Terus kemudian yang kedua berarti ini dilihat sambil lalu ya. Kalau dilihat sambil lalu berarti nggak usah terlalu banyak informasi yang kecil-kecil. Oke, dan langsung kemudian ajakan. Kira-kira seperti itu. Kita lihat desainnya, terus kupas tuntas, dan ini all out ya, hampir mirip dengan workshop ya, mungkin seperti itu. Kita lihat dari semua segi desain, cara pembuatannya, dan sampai kita upload ke Twibbonize. Oke. Pertama yang harus disiapkan adalah ini 1:1 atau kotak. Yang kedua, warna background. Nah, saya lebih suka dengan warna background yang tidak terlalu norak, dalam tanda kutip rame ya, karena orang juga kalau keramaian juga malas gitu ya. Nah, ini saya lebih suka dengan warna-warna yang polos. Nah, cari warna yang polos tapi tidak di mata itu tidak terlalu ngejreng.
Ini kalau dijelaskan bisa satu ini ya, 1 jam lebih. Kenapa saya milih warna ini? Terus kemudian ini sebagai warna dasar, terus ini warna sekundernya, Nah, terus ada tulisan ya, terus seperti ini. Oh ya, sebelumnya sebelum masuk ke detail cara pembuatannya, teman-teman bisa membuat ini QR code di web. Jadi fungsinya yang tadi saya sebutkan bahwa materi ini ya, ini semuanya dimasukkan ke web. Inilah gunanya teman-teman punya web ya. Kalau misal di instansi belum punya, maka harus punya web karena untuk menindaklanjuti lebih detail lagi. Ini ada di ppdb nurulisan.sch.id. Caranya gimana untuk membuat QR code? Kita masuk di sini, ketik di situs ya atau web browser, ini alamatnya www.the-qr-code-generator, atau bisa juga teman-teman kalau misalnya bingung ketika di Google aja terus kemudian QR generator. Nah, maka akan muncul di paling atas QR kode generator. Kita dari sini aja ya biar mudah ya. Nah, di sini ada free text, URL, kontak, phone, SMS. Dalam artian kalau orang men-scan ini mau diarahkan kemana gitu ya. Kalau dalam hal ini orang yang meng-scan QR code ini mau tak arahkan ke situs atau alamat web kita. Maka di sini di copy aja, di copy seperti ini, terus kemudian dimasukkan di sebelah sini. Lihat. Semudah ini langsung muncul di sebelah sini. Terus kemudian tinggal di save. Save-nya kalau saya sendiri senangnya di PNG, Portable Network Graphic, meskipun ini nggak diambil background transparannya, tapi lebih enak di PNG. SVG sama IPS ini murni tentang vektor. Kalau teman-teman belum paham tentang ini, nggak usah, karena nanti juga rumit lagi. Enkapsulasi portable service atau apa ya, saya juga agak lupa di sini. Biasanya SVG dan EPS ini digunakan untuk file-file yang detailnya harus jelas dan bisa diperbesar sampai satu lapangan, mungkin seperti itu. Cukup kita pakai PNG, terus kemudian di save, dikasih nama, terus kemudian save. Oke, dalam hal ini saya sudah nge-save ya, jadi nggak usah. Jadi ini cuma kasih tahu saja. Terus kemudian langsung kita praktek ya. Untuk mempermudah, ini target kita ya. Kita membuat seperti ini. Langkah-langkahnya seperti apa? Ini contekannya nih. Oke. Langkah pertama kita buat ini dulu ya. Ini 200 mm kali 200 mm. Tapi nanti bisa terakhirnya dibuat 850 pixel sampai kali 850 pixel. Kalau seperti itu bisa dioptimalkan ya. Terus kemudian buat backgroundnya dulu dengan double klik, terus kemudian warnanya. Kalau saya ini sudah kasih warna ini, berarti tinggal dikasih warna. Oke, sampai sini. Terus langkah kedua, buat ini nih. Oke, buat ini caranya. Sebentar, ini biar kelihatan ya. Ini aslinya seperti ini. Buat ini langkahnya adalah kita buat, kalau saya lebih senang dengan membuat kotakan. Nah, ini terus kemudian di control key, terus kemudian ada note ya, tinggal disesuaikan. Nah, oke. Kalau sudah buat seperti ini ada dua, berarti sudah ada dua objek ya. Nah, terus kemudian sebentar diperbesar lagi. Nah, terus langkah selanjutnya adalah buat objek ini dua. Yang kedua tinggal diperbesar aja seperti ini. Oke, terus kemudian di control page down. Nah, biar tahu warnanya, biar tahu posisinya, kita ganti warna. Yap, tinggal pakai shape tool, terus kemudian di sini. Yap. Sampai sini paham ya? Ya, jelas paham. Kalau kita step by step mudah. Terus langkah selanjutnya, kita masih berkutat di masalah ini. Kita buat yang ini. Ini ya. Ini sebagai contekan aja.
Nah, biar tahu warnanya kita ganti dulu. Nah, langkahnya sama, hampir sama dengan ini ya. Kalau saya lebih senang dengan buat kotakan dulu ya, kotakan dulu terus kemudian di counter Q itu untuk convert ya, convert to cure. Nah, seperti ini misal kita mau buat, nah seperti ini ada node, di double klik aja terus kemudian sampai ke sini. Nah, saya lebih senang lepaskan di ini karena di sini titik simpulnya nih. Terus ini, yap, kira-kira seperti ini. Ups, bentar. Nah, ini sebagai variasi di Fibonacci nanti ya, di Fibonacci, dan ini harus berada di paling atas. Jadi kayak mirip sebuah apa ya, shiny atau kilatan cahaya, dan warnanya adalah putih. Oke, biar lebih mudah, teman-teman bisa memasukkan gambar dulu di sini ya. Sebentar, anggap saja seperti ini. Saya punya gambar ini, artisnya aku pas di tahun yang kemarin ya, wisuda. Pilihan ini, nyari ini juga susah. Malah curhat lagi. Terus kemudian diklik di power clip frame ya. Nah, ini sudah ada sebenarnya, tapi nggak apa-apa, 1, 2 juga nggak ada masalah ya. Terus ini sebagai patokan ya, kira-kira seperti ini ya. Kita save dulu. Kenapa ini perlu? Ini kalau dalam bahasa desainnya itu kita ngomong masalah gambaran besar ya, gambaran besar sebuah desain itu perlu. Jadi jangan langsung ini terus gitu kan, tapi nanti kita desainnya kebanyakan, kalau saya sendiri kadang ada kalanya dilihat secara gambaran besarnya ya. Terus kemudian kita nambahkan logo teman-teman bisa disesuaikan. Kalau saya sudah ada, jadi nggak usah dianu ya, tapi kalau misal ada yang belum tahu cara masukinnya, mudah sekali. Sebentar, cara tinggal dimasukin saja logo yang mau dimasukkan di situ. Ada channel YouTube, masuk ke mana ya, Jaguar. Sebentar ya, ini banyak banget dari web. Oke, sebentar ya, ini ini saya punya ada 2 logo ya, ada 2 logo. Terus kemudian ada QR-nya, sekalian tak masukkan sekalian, diklik terus kemudian di drag taruh sini. Nah, oke, ini ada tiga objek ya. Kenapa saya pilih ininya putih dulu? Ini putih karena namanya logo biasanya kan harus jelas ya, backgroundnya harus jelas ya, seperti ini. Jadi jangan main-main dengan logo ya, karena logo itu filosofinya sudah ada sendiri. Ini juga dua-duanya aku yang buat ini. Malah iklan gini. Ini filosofinya ada semuanya. Jadi biar tidak merusak tatanan logo, urgensi logo dan sebagainya, usahakan background logo harus putih. Nah, kalau putih ini kan terlalu kelihatan mati banget ya. Kita buat transparan. Caranya adalah ini diklik dulu, objek putihnya diklik dulu, terus kemudian transparency tool diklik. Nah, pilih yang uniform transparansi. Secara default di sini ada 50%. 50% itu di tengah-tengah. Nah, semakin ke sini transparansinya sedikit. Nah, kalau di sini saya sekitar 60-an. 60-an atau ya sekitar ini ya, 60. Jadi kelihatan. Bentar, tak ulangi ya. Ini tak buat 60 aja deh. Kira-kira seperti ini. Nah, ini kalau misal masih kegelapan juga transparansinya bisa diganti lagi ya. Ya 53 deh. 53 ya. Kira-kira seperti ini. Terus kemudian langkah selanjutnya kita buat yang bawah dulu ya. Yang bawah ini ada apa namanya? Yang untuk sosial media, Ini kita jiplak aja deh, Nah, buatnya kan juga seperti ini ya. Daripada buat dari awal. Nah, cara buat seperti ini sangat mudah. Kalau saya semuanya berawal dari kotakan. Dari kotak atau persegi panjang ya, semua berawal dari sini. Nah biasanya kan seperti ini ya. Ini ada tak jelaskan sekalian konsep warna. Ingat konsep warna. Dari sebuah desain kelihatan tipikal orangnya.
tipikal orangnya, hati-hati ya. Nah, jadi ada sebuah konsep warna teori yang menyatakan bahwa semakin sedikit perpaduan warna itu semakin bagus. Bisa dilihat. Ini ada warna apa ya? RGB-nya 5151, 0 dan 5151. Ini dengan ini agak mirip, ini dengan ini agak mirip. Jadi perpaduannya. Jadi jangan langsung sini kuning, terus oranye, terus merah, kelihatan norak banget. Kalau saya bukan styleku banget ya, gitu ya. Dan ini pun sebentar. Nah, kita buat seperti ini kira-kira. Iya. Dan ini pun juga kalau dijelaskan lama. Kenapa saya milih warna ini? Yang jelas secara prinsip kalau desain itu nggak usah terlalu banyak warna karena ada komposisi yang harus diperhatikan ya. Nah, kita lihat untuk buat seperti ini, buat jadi seperti ini, kita tinggal diklik terus kemudian Ctrl Q, convert to curve, terus kemudian shape tool, terus dikesinikan. Nah, kira-kira begini. Yep. Udah jadi, wow, sudah jadi ya. Terus kemudian biar satu-satu biar jadi ya. Nah, terus kemudian ini bawah ya, bawah. Aku lagi malas ngetik jadi langsung aja deh. Oh iya, Ctrl Paste atau dengan cara lain dipencet dulu Shift ya, terus kemudian ditarik. Bentar ya, kayak gini nih. Di drag ya, yang ini di drag semua di luar sini. Terus kemudian sampai ke atas, sampai terseleksi semua, terus dipencet Shift ya. Shiftnya dipencet dulu, ini dipencet Shift, terus kemudian sebentar, gini nih. Nah, gini, klik, ditarik dulu, terus kemudian pencet Shift. Ini akan lurus. Nah, ini Ctrl Paste ya, Ctrl V atau paste, atau kalau saya langsung klik kanan. Langsung otomatis. Wah, langsung bisa nih ya. Ini banyak ilmunya nih. Ini bisa kayak 1 semester deh. Nah, anggap saja ini percepatan desain buat teman-teman yang memang sama sekali belum pernah buka Corel. Lihat ini, saya rasa kalau misal tidak ada skip-skipan ya, aku jamin teman-teman bisa buat yang seperti ini. Nah, kita gratis. Nah, gratis semuanya, tapi bayarannya adalah teman-teman subscribe dulu di channel kita. Iya, ya gitu ya. Terus kemudian yang mudah lagi ya. Subscribe-nya tahun bu. Subscribe-nya di paling bawah. Ya, paling bawah kita lagi target mau buat 1000 tutorial di tahun ini. Ya, semoga dimudahkan kata Ustadz Aziz begitu ya. Terus kemudian kita masukkan. Sekali lagi ini masalah komposisi. Kenapa penempatannya di sini? Teorinya agak susah. Agak lumayan, tapi yang jelas tutorial ini bukan secara konsep tapi langsung penerapan. Jadi ada kalanya beberapa objek ditempatkan di sini, di situ, terus kemudian kenapa sini, kenapa seperti itu tidak dijelaskan secara detail, tapi ada kalanya yang harus detail. Nah, penempatannya di sini. Oke, penempatannya di sini. Terus kemudian tadi yang saya sebutkan bahwa di sini kan banyak nih buat teman-teman guru atau siapapun yang lihat ini, ingat yang paling powerful adalah buat TUI bonus itu bertahap. Misal gelombang 1 ya gelombang 1 dibuat, gelombang 2 dibuat sendiri-sendiri, jangan langsung semuanya karena orang juga akan bingung ya. Terus kemudian setelah ini sudah ada nih, sudah mulai kelihatan, kita buat ininya. Nah, ini hampir mirip dengan kita ngetrap ke dalam bahasa Cilacapnya ya. Saya asli Cilacap gitu. Nah, promosi lagi. Nah, dalam ilmu desain itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Contoh, penggunaan font ini sangat pengaruh sekali. Saya berkutat di 10 tahun berkutat masalah percetakan, desain dan sebagainya, dan saya itu stagnan. Jujur saya stagnan di perdesainan. Buat seperti ini, wah ya mudah banget, tapi ya percuma juga kalau misal tidak saya share dengan harapan teman-teman bisa. Sebentar, saya tak jelaskan dulu kenapa saya pilih font seperti ini. Bisa diperhatikan ya, bisa diperhatikan di sini. Fontnya saya ambil ini ya. Ini apa? Helvetica. Ini apa? Helvetica. Ini apa? Helvetica. Ini apa?
Helvetica. Ini apa? Helvetica dan sampai bawah Helvetica. Apa ya kesan yang mau saya sampaikan ke audiens atau yang melihat, bahwa kita tuh kepengen yang simple, satu ya. Yang kedua, biar informasinya itu jelas. Nggak usah pakai terlalu banyak font. Di sini kita cuma pakai berapa? 2 jenis font, Helvetica dan Vira. Ada Mbak Vira nggak ya? Mbak Vira lihat ini nggak sih? Mbak Vira lihat ini ya. Ada namamu, tapi namanya nama font Vira Sans Ultra. Nah, di sini cuman pakai 2 font. Dan teman-teman bisa lihat, sekali lihat teman-teman insya Allah suka ya, bukan suka karena fotonya, tapi lihat karena desainnya. Iya, pede aja ya. Terus kemudian setelah ini penerapannya kenapa di sini? Ini adalah untuk apa ya, komposisi, sekali komposisi besar kecilnya. Dan mungkin teman-teman bertanya, kenapa kok yang ditampilkan di sini? Kalau orang awam buat desain seperti ini apa? Gelombang 1, 2, 3 dimasukkan di sini semua. No. Saya bilang no, jangan semuanya. Cukup satu saja, gelombang 2. Jadi orang tuh langsung ayo sekolah sambil mondok, langsung mana? Di pendaftaran gelombang 2. Ada beberapa teori yang menjelaskan bahwa gimana caranya kita desain orang itu penasaran. Ya, ada beberapa yang kita hidden di sini. Di sini tidak dikeluarkan pendaftarannya seperti apa, syarat-syarat dan sebagainya. Karena sekali lagi ini bukan flyer. Kalau flyer harus jelas. Ini adalah dilihat sambil lalu. Ingat sambil lalu, sama kayak kita buat baliho atau billboard ya. Saya juga aneh juga. Saya mengelola 24 billboard di 24 kecamatan ya. Kita kalau desain enggak senorak-norak gitu banget, tapi kalau lihat desainnya terlalu rame, itu buat apa gitu loh, aku juga bingung. Tapi enggak apa-apa sih, namanya juga orang, seleranya beda-beda. Kalau saya alirannya simple, kepenginnya simple, cari istri juga simple, sama kayak saya juga orangnya simple. Lah malah curhat. Nah, langsung saja. Ini ala buat PPDB bisa cek di sini. Terus kemudian nih yang ini ya, nih peletakannya, ingat bisa dilihat. Ini sengaja tak buat menjorok, bukan menjorok dalam kasus ini ya, jorok ya, tapi bisa dilihat nih, bisa dilihat. Nah, ada garis ini. Biasanya orang itu desainer apa ya, tukang desain biasa, kalau bukan saya itu buatnya itu di dalam sini semua. Misal seperti ini, di dalam semua. Dan lebih kecil, jadi tidak melewati ini ya. Tapi kalau saya lebih senang melewati ini, karena apa? Nanti ada teksturnya sendiri ya. Sebentar, biar tahu gambaran besarnya ya, kenapa seperti ini warnanya. Bentar. Nah, anggap saja ini kosongan, bisa diperhatikan ya, kenapa saya buat seperti ini, biar lebih ke sana. Terus kemudian ada corak tertentu ke foto ya, foto kita nggak tahu nih fotonya mau dibuat seperti apa yang di sini, orang kan kita nggak tahu. Nah, tapi lebih bagus kalau keluar dari sini, jadi ada semacam variasi ya. Kita balik lagi, halo Mbak, siapa, aku lupa namanya ya, masuk lagi deh. Sekali lagi, pas teman-teman desain, diusahakan ini harus tetap ada. Nah, kan juga lebih semangat kalau lihat orang terus orangnya juga ketawa ya, ketawa terus ya, nggak usah diliatin terus tapi nanti mau baper. Iya, kita lanjut. Desainnya ini hampir mirip dengan bedah desain jadinya ya. Terus Pak Sung, gimana caranya buat seperti ini gitu ya? Caranya sangat sederhana. Sebenarnya kalau misal ini juga penemuan yang sudah berabad-abad lamanya gitu, tapi kita bilang simple aja. Contoh, ayo ini, terus kemudian pakai Virasan. Nanti teman-teman bisa di download sendiri ya, ini sebagai acuan saja. Terus kemudian ini ada garis outline-nya ya, gimana cara buatnya? Bisa langsung di klik kanan di sebelah sini, bisa dengan klik kanan ya, atau bisa juga di kontor itu di kontor ini di sebelah sini, kontor tool ya, ada shadow, kontor blend dan sebagainya. Kita masuk ke kontor, terus kemudian diklik di sini. Oke, langsung jadi ya, tinggal warnanya seperti apa. Nah, kalau misal pengolahan warna itu mudah banget, bisa dilihat ini ada perpaduan antara hitam dan merah. Maka teman-teman mau apa dulu nih basicnya?
merah ke hitam atau hitam ke merah, terserah. Kita ambil contoh yang lainnya ya, misalnya ini biru. Oh iya, nah ini sebagai contoh aja deh. Sebentar, nggak kelihatan nanti. Merah aja deh, merah deh, merah mana merah, merah. Nah seperti ini. Terus kemudian anggap saja ini kan kalau orang lihat itu pas pertama lihat ini ada cahaya dari atas ya, cahaya dari atas, jadi warna yang di atasnya itu lebih kelihatan shiny atau lebih kelihatan lebih terang daripada bawahnya. Nah caranya sangat mudah, ini kan sudah ada merah, kita buat ini kotakan biasa terserah warnanya, terus kemudian hitam. Wow, terus cara buatnya gimana? Cara buatnya sangat sederhana. Kalau belajar harus bilang sangat sederhana, pasti bisa. Sama kayak kalau kita mau setoran ke Ustadz Aziz, wah pasti mudah gitu. Malah jadi curhat lagi, saya sudah lama nggak setoran ya. Terus dimasukkan di sini, tinggal diklik di power clip ya, atau lebih mudahnya di sini di klik kanan, sekali diklik, terus kemudian power clip inside. Loh, jadi hitam. Jadi fungsi power clip itu untuk memasukkan objek ke dalam objek ya. Untuk mengeditnya gimana? Tinggal diklik sama enter, klik sama enter lagi, diklik di bagian ini, terus kemudian kontrol, otomatis kita masuk. Nah ini objek yang tadi, biar lebih jelas. Nah ini warna merah, terus kemudian ini warna hitam ya. Seperti ini. Terus gimana caranya? Tinggal dibuat transparansi. Transparansinya itu yang ini. Kalau tadi kan masalah ini nih ya, tapi sekarang bukan pakai ini. Transparansinya tinggal ditarik aja sini. Kalau sudah di finish, langsung jadi. Kalau misal dirasa ini terlalu gelap, tinggal dibuat yang digeser aja. Oh ya, triknya ini tidak akan berhasil jika teman-teman buat objek dulu, terus kemudian ditransparasi dulu. Saya kasih contoh ini ya, ini objeknya hitam, terus kemudian di dalamnya warnanya coba gitu ya, coba deh, coba, terus kemudian masih tetap Vira Sans Ultra. Ini warnanya kayak tadi ya, dibuat seperti ini. Coba perhatikan bedanya. Kalau tadi ini kotak dimasukkan ke sini langsung, ini warnanya tak buat merah. Oke, biar mudah. Nah ini kalau misal diklik langsung power clip dimasukkan ke sini langsung bisa. Tapi kalau kebalik, maksudnya kebalik apa? Kita buat transparansi dulu ya. Kalau tadi kan ini, terus kemudian power clip, klik di sini, baru di sini di transparansi. Nah kalau ternyata teman-teman salah langkah, tidak akan bisa. Contoh, sesuatu objek yang sudah transparansi sebelumnya tidak bisa dimasukkan ke sebuah objek. Jadi contoh ya, biar lebih jelas. Oke, ini ada transparansi dulu nih. Di Corel sebelumnya ini juga tidak bisa. Saya nggak tahu kenapa, jadi nggak tahu di ini baru pertama saya coba juga. Kalau yang sebelumnya juga nggak bisa. Nah lihat, the object you selected is invalid, do you wish to try again? Maksudnya apa? Ini objek yang sudah dijadikan sebuah bayangan, ada transparansi. Namanya transparansi berarti ada sesuatu yang sudah hilang. Sesuatu yang sudah hilang itu tidak bisa dimasukkan ke dalam objek tertentu, bisa dimasukkan dulu sebelum dihilangkan objeknya, terus kemudian di power clip di dalam di situ. Sekali lagi, yes, kita coba lagi. Ini terus kemudian ini, no, tak bisa ya. Solusinya apa? Kalau teman-teman lupa, ini dimasukkan dulu power clip inside, terus kemudian ini, teneng, bisa. Iya, kira-kira seperti itu ya. Dan ini baru bisa dirubah seperti ini. Entah itu seperti ini atau seperti itu, terserah deh. Oke, iya, langsung jadi. Nah, oke, saya tidak akan melanjutkan untuk yang ini, sekolah buatnya seperti apa, caranya seperti itu sama. Terus kemudian ini tetap ya sambil mondok mondoknya di mana nih? Ya, mondoknya di mana? Nah, terus kemudian teman-teman bisa lihat sendiri deh.
Namanya desain itu desain yang kalau menurut kita tidak mengatakan bahwa desain kita paling bagus, tapi ya lumayan bagus lah ya, di alam sendiri aja ya. Ayo sekolah mondok di mana, terus kemudian di ini tak tulis ya, harusnya ada SMIT Nurul Ihsan Jeruk Legi Cilacap boarding school ya. Caranya sama. Sebentar. Firasan. Tolong diperhatikan penggunaan kapital hurufnya. Huruf yang kapital. Ini cuma kapital semua, di sini enggak. Ini kapital. Ini ada maksud tertentu sebenarnya. Dan di sini ayo sekolah. Sekolahnya sambil mondok di mana? Ini kapitalnya di depan dan sampai id-nya harus jelas gitu ya. Terus kenapa di sini besar semua? Kalau dalam ilmu desain itu, kalau saya sendiri ya, kenapa fontnya besar semua? Kalau instansi, saya lebih condong ke besar semua. Ada harapan bahwa instansi atau sekolah itu harus jadi besar. Nah, makanya saya senang tulisannya kalau instansi atau sekolah atau dinas, tulisannya buat kapital semua. Ya, ini ada maksud tertentu sebenarnya. Ini ya kalau dijelaskan bisa lama juga, tapi ya kira-kira seperti itu. Terus kemudian kita buat seperti ini ya, alamatnya kita tidak buat dari nol ya, tinggal ditempelkan begini. Nah itu caranya. Saya tidak obrol gimana cara ngetiknya di sini, tapi teman-teman kalau misal belum pernah ngetik, ini ada text tool atau F8, dipencet F8 di keyboard, terus kemudian diketik ya, seperti ini. Oke, saya tidak ulangi lagi ya, teman-teman selalu paham. Jadi sebelum ini diterapkan di Tibonais, akan saya bedah kenapa penempatannya seperti ini, kenapa penempatannya seperti itu. Jadi gini, dalam sebuah desain itu kesalahan utama seseorang mendesain apapun, flyer dan sebagainya, itu tidak ada terkotak-kotak, tidak ada pengelompokan. Maksudnya apa? Ini kalau misal teman-teman tahu, dulu saya buat yang seperti ini perlu proses, karena semuanya juga perlu jam tayang ya. Jadi, dan perlu teman-teman ketahui, sampai sekarang saya juga jarang buat yang seperti ini, karena ya udah saya stagnan. Saya lebih senang di video editing, karena sebentar lagi saya akan beralih ke 3D ya, bukan beralih tapi mendalami tentang 3D, Blender tepatnya ya. Jadi gini, silakan teman-teman perhatikan. Sebenarnya flyer ini, saya bilang flyer ya, ada beberapa bagian. Ada background yang tadi sudah, terus kemudian ini ada bagian sendiri, satu logo, terus kemudian ini dua, terus kemudian tiga, oke, terus kemudian sini empat, ini 5 dan 6. Secara garis besar flyer yang kita buat untuk Tibonais itu sebenarnya cuma ada 6 tempatnya ya. Maksudnya apa? Jangan sekali-kali buat flyer yang bertumpuk-tumpuk atau tidak ada jedanya. Kita lihat kenapa saya bilangnya 6. Satu kedua ada jarak, oke, ada jarak ya. 2 ke 3 ada jarak, oke, ada jarak. 3 ke 4 ada jarak, ada. 4 ke 5 ada jarak, ada, meskipun sedikit ya. Terus kemudian 6. Oke. Orang kalau melihat desain seperti ini juga akan senang. Senang ya. Misalnya teman-teman juga senang ya. Terus kemudian maksudnya apa? Sekali lagi, jangan dibuat langsung tanpa konsep. Teman-teman ambil secari kertas, terus kemudian kalau dalam orang gambar itu ada sketsanya ya. Lalu sketsanya, terus kemudian dibuat coupling-couplingannya dulu, coupling untuk logo, terus ini. Nah, kalau teman-teman sudah terbiasa, terus kemudian disuruh sama kepala sekolah atau dari kepala dinas atau buat sendiri, banyak banget informasinya, itu tidak jadi masalah selama teman-teman sudah terbiasa dengan konsep ya. Terbiasa dengan konsep itu mudah. Nah, ini penting banget buat teman-teman yang baru mengawali mencoba untuk mendalami desain. Karena apa? Kalau sudah terbiasa seperti itu, main berkonsep itu jauh lebih mudah. Orang juga akan tahu itu karyamu begitu ya. Oke,
cuap-cuapnya seperti itu, kuliahnya seperti itu. Kita balik lagi ke kasusnya. Dan tada, ini sudah jadi. Sudah terima senyumannya dari Mbak. Aduh, aku lupa deh namanya. Nanti lagi lah ya. Nah, ini terus kemudian gimana caranya untuk bisa mengconvert ke apa namanya? Twibbon. Oke. Kalau saya nganggapnya ini sebuah hasil karya, jadi tidak usah diudik-udik lagi. Kita buat lagi ya, terus kemudian di sini. Terus kemudian kita hilangkan ini. Kita hilangkan ini kan. Oke, hilangkan ini. Terus kemudian gimana caranya? Ini kan yang mau dibuat foto. Yang tadi sudah kita sebutkan bahwa di Twibboness itu ingat PNG dan memiliki lubang atau transparansi. Nah, maka di sini yang nantinya akan dimasukkan foto orang-orang, ya, guru atau keluarga atau siswa juga boleh. Dengan kata lain, ini harus jadi lubang. Wah, jadi lubang. Gimana caranya? Ini dulu ya. Oke, ini putih. Terus kemudian ada dua objek ya. Kenapa di sini ada ini? Terus kemudian diklik di sebelah sini. Oke, berarti ada dua seleksi. Ada dua objek selected on layer 1. Maksudnya dua objek yang sudah diseleksi dalam satu waktu yang bersamaan dalam satu grup. Terus mau diapakan nih? Mau kita buat lubang. Gimana caranya? Di sini langsung ada nih. Sebentar. Kalau kita tidak klik ini, berarti di sini beda nih ya. Di sini nih beda. Tapi kalau sudah ada objek, di sini juga beda. Kalau ada dua objek, perhatikan di atas. Ada beda lagi. Nah, objek yang putih itu berada di atas. Terus kemudian yang warna berada di bawah. Maka kalau pengen mengurangkan atau membuat transparansi atau lubang, berarti berapa? Back minus front. Belakang dikurangi depan. Belakang dipotong dengan yang di depan. Cari yang back minus front. Seperti ini. Oke. Terus kenapa yang ini jadi? Nah, ini ada lagi nih. Ini adalah yang tadi background yang tadi ya. Yang pas pertama kita buat. Nah, kalau cuma seperti itu, Pak, ini juga harus dibuat transparansi juga. Caranya sangat mudah, kita tinggal mengikuti polanya aja. Pastikan klik di background, terus kemudian di Ctrl Q ya, terus kemudian di sini nih, iya, begini, terus kemudian di double klik, ini, oke. Ini adalah boundariesnya, atau dengan kata lain, ini harus di belakangnya. Jadi kalau misal di sini juga nggak ada masalah, ya. Jadi nggak ada masalah. Oke, sudah jadi. Dan ini adalah transparan. Ini sudah nggak ada objek, ya. Terus kita convert ini ke PNG, di blok, ya, di Ctrl J dulu. Terus kemudian di blok, terus di ekspor. Pastikan ini PNG. Sebentar, tak taruh di mana tadi? Channel YouTube. Saya punya ada beberapa channel ya. Oh iya, teman-teman, di subscribe channel kita yang lain ya. Ada di mana tadi? Coba nih. Iklan dulu deh, iklan. Oh, kita ada beberapa channel, silakan di subscribe. Ini isinya macam-macam. Ini tentang inspirasi, ini tentang adekku, anakku, terus ini tentang nonton, terus anakku lagi, terus dari portofolio kita ada ini dari kakak ya. Juragan Channel judulnya. Gak ada masalah, iklan dulu ya. Terus kalau sudah, terus kemudian di ini ada tutorial, ada yang sudah ada tutorial, ada yang belum, ada itu garap dari di sini, dari web aja deh. Corel. Oke, PNG ini Twibbon, ppdb Nurul Ihsan, selected only, terus kemudian diekspor. Nah, nah ini seninya di sini. Kalau tadi kan saya bilang ada shiny-nya, ini nanti keluar, terus kemudian di bawahnya yang kotak-kotak berarti yang kayak catur itu berarti transparan. Tinggal di OK. Anggap saja sudah jadi, ya, anggap saja sudah jadi. Kita lihat dulu di mana tadi nge-save-nya. Woi, nge-save-nya di mana, woi? Bukan di PowerPoint, di sini di Corel. Nah, di sini di Corel ya. Nah, kita preview dulu, open with dulu ya.
Ya, di sini transparan nih. Untuk membuktikannya mudah. Sebentar, biar mudah ya. Kita langsung ke apa ya? Ke Twibbonize. Kita close dulu. Sudah masuk. Terus kemudian buat campaign. Ya, maka akan muncul seperti ini. Masukkan dulu Twibbonize ppdb, contoh ppdb SMA NIBS. Ya, gelombang 2 deh ya, gelombang 2 ya. ppdb SMA NIBS Nurul Ihsan Boarding School gelombang 2. Nah, ini tambah ini ya, berisi tentang Twibbon dan informasi pendaftaran gelombang 2 SMA Nurul Ihsan Boarding School. Ini ya, SCHOL School Cilacap, Jeruk Legi, Cilacap. Yap. Terus tagnya terserah deh, ppdb misalnya, seperti ppdb SMA NIBS. Nah, ini biar pencariannya lebih mudah sebenarnya, saya cuman ini aja deh, atau Nurul Ihsan Jeruk Legi Cilacap, atau Nurul Ihsan SMA Nurul Ihsan. Wah ya, terus kemudian siapkan bingkai Twibbon. Bingkai seperti ini. Tips, kami merekomendasikan lebih lebar bingkai 850. Kita coba ya, tadi berapa file yang kita punya itu, detailnya berapa nih, 467 ya, 467 KB kilobyte. Terus kemudian tadi kita buat berapa, 200 mm. Kalau misal kita ganti dengan pixel, berapa pixel? Nah, 2000. Kita coba apa yang terjadi kalau misal melebihi kapasitas dari Twibbon ya. Kita langsung studi kasus nih ya, dan nanti ada problem solvernya. Kita lihat ya, ini berapa tadi, 2362. Wow, besar ya, lebih besar dari yang dibuat dari Twibbon. Apa yang akan terjadi? Pasti ada notifikasi. Wah, ternyata kita merekomendasikan lebar bingkai 850 itu maksudnya dari sana itu yang minimal ya, yang minimal. Dengan kata lain, kalau resolusinya lebih besar dari itu, tak berbesar dulu ya. Dengan kata lain, kami merekomendasikan lebar bingkai sebesar 850 pixel untuk mendapatkan kualitas yang terbaik. Mbak Ibna, tolong Mbak. Nah, jadi kalau asumsinya kalau misal lebih besar berarti nggak ada masalah ya. Terus ini sudah jadi deh, sudah jadi ya. Mulai campaign, tapi jangan kurang dari 850. Nah, campaign successful. Nah, terus ini yang nanti di share dan bisa dilihat di share ke teman-teman. Ini salin URL. Terus kemudian bisa dimasukkan di sini mungkin ya, nanti bisa di share. Nah, kita coba ya. Nah, ini yang sudah jadi, kita akan coba sudah berhasil atau belum. Kita pilih foto, ada foto, terus kemudian kita masukkan. Nah, kira-kira seperti ini. Ding. Nah, iya, di crop. Jadi deh, terus kemudian di download, dan ini sudah ada ya, sudah ada. Kita lihat foto. Yap, tinggal dijadikan foto profil jadi. Nah, begitu ya. Ini tutorial lumayan lama karena kita kupas semua desain, bukan hanya cara membuatnya, tapi filosofi penempatannya seperti apa. Dan kalau teman-teman, Pak, ini kok durasinya lama banget.
silahkan teman-teman kalau misal mengikuti ini, saya rasa banyak manfaat yang bisa dipetik ya. Jadi kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Di sesi berikutnya lagi masih ke bawah yang sesi masterclass ya. Semoga saja teman-teman berkenan dan silakan diaplikasikan kalau teman-teman punya cara yang lebih bagus atau punya desain yang lebih bagus, silahkan di share dan tag ke kita. Oh ya, semua link downloadnya ada di deskripsi ya, dan semua info tentang pendaftaran Nurul Ihsan ada di link deskripsi juga. Terima kasih, mohon maaf jika kurang berkenan, dan kita minta supportnya untuk teman-teman selalu subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru tutorial dari kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.